Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang terdiri dari saya Dorce Kause, Siska, yang kedua Siska Setiani, yang ketiga Alvinia Nurhalisa, yang keempat Tia Mutira Putri, dan yang kelima Kristi Angel Cecilia. Tanpa menghabiskan waktu lebih lanjut, izinkan kami untuk memulai presentasi kami. Untuk memulai presentasi kami berharap apa yang kami sajikan hari ini dapat memberikan wawasan yang berharga dan memicu diskusi yang produktif. Di sini materi kami tentang membuat proposal tentang pengembangan produk batik, yaitu batik kakang. Kita lanjut dengan materinya. Kita akan masuk dalam pendahuluannya, yaitu latar belakang. Mengangkat batik sebagai usaha bukanlah hal yang baru di Indonesia, bahkan sudah sangat umum, dan ide muncul dari tema ini seolah tidak ada habisnya, selalu berkembang sesuai dengan kebutuhan dan minat pasar. Batik kakang hadir dengan konsep kolaborasi antara selera kontemporer, fashion, batik, dan variasi motif lainnya saat ini, dengan nilai tradisional yang melekat kuat di setiap corak atau motifnya ataupun penekanan pada warnanya. Melalui batik kakang, kami berharap dapat menjadi media yang selalu mengingatkan masyarakat Indonesia dengan kearifan lokalnya, menjadikan mereka menjadi lebih peduli untuk memakai dan melestarikan batik Indonesia. Slide berikutnya, tujuan usaha. Tujuan usaha kami di sini itu untuk memulai bisnis ini melalui batik kakang, tidak hanya sebagai peluang bisnis fashion yang menjanjikan akan, tetapi sebagai bentuk melestarikan kekayaan dan kearifan lokal yang dimiliki oleh Indonesia, serta membantu para pengrajin batik untuk terus berkarya memproduksi batik sebagai warisan budaya non-bendawi dari Indonesia. Kita akan lihat ke manfaat mendirikan usaha. Tujuan kami mendirikan usaha itu adalah pertama, melatih diri sebagai seorang pengusaha. Yang kedua, bertanggung jawab dalam mendirikan usaha. Ketiga, menjadikan usaha ini sebagai motivasi agar berkembang dan maju. Yang keempat, meningkatkan penghasilan dalam usaha. Yang kelima, berbagi kepada orang yang lebih membutuhkan dalam penghasilan usaha. Dan yang terakhir itu adalah meningkatkan kreativitas dalam berkarya dan menciptakan inovasi baru dalam berwirausaha. Saya Alvinia Nurhalisa Permata. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Manfaat untuk masyarakat. Menyediakan barang sesuai kebutuhan masyarakat, menjadikan produk dan merek batik kakang sebagai kebanggaan masyarakat. Melalui batik diharapkan bisa meningkatkan kesadaran dan kecintaan masyarakat akan budaya dan seni warisan leluhur Indonesia. Memberikan peluang bisnis bagi masyarakat. Selanjutnya ada manfaat untuk ekonomi. Manfaat untuk ekonomi memperoleh keuntungan bagi perusahaan. Yang kedua, meningkatkan ekonomi di daerah sekitar. Yang ketiga, membantu para pengrajin batik untuk terus berkarya memproduksi batik sebagai warisan budaya non-bendawi dari Indonesia. Selanjutnya, ada pembahasan. Batik kakang dikonsep sejak tahun 2019 dan hendak memulai menjalankan produksi sendiri 2021. Didirikan sebagai inovasi dalam usaha produksi batik di Indonesia dengan mengangkat kearifan lokal budaya Indonesia. Melalui batik kakang diharapkan masyarakat bisa antusiasi menggunakan batik dalam berbagai acara formal maupun informal. Batik kakang menjadi wujud kecintaan terhadap batik sebagai warisan budaya tak benda dan keinginan untuk ikut berpartisipasi dalam melestarikan dan juga mengembangkan batik Indonesia yang telah diakui UNESCO sebagai warisan dunia. Di sini ada profil usaha.
nama pemilik Dorci Kaus, nama usaha Batik Kakang, jenis usaha batik, alamat Jalan Jati Hadap Timur, Gang Ashaf 1022, Kelurahan Jati Handap, Kecamatan Mandalajati, Kota Bandung 40125. Di sini ada nomor handphonenya 0823 1688 1374. Di sini juga ada Instagram dan beserta emailnya. Lalu di sini ada visi usaha. Tujuan memulai bisnis ini melalui Batik Kakang tidak hanya sebagai peluang bisnis fashion yang menjanjikan, akan tetapi sebagai bentuk melestarikan kekayaan dan kearifan lokal yang dimiliki oleh Indonesia. Perkenalkan, nama saya Tia Mutiara Putri. Kali ini saya akan membacakan tentang misi usaha. Yang pertama yaitu meningkatkan kesadaran dan kecintaan masyarakat saat ini akan batik sebagai warisan dunia. Yang kedua yaitu mendukung proses pengembangan kreativitas melalui batik dalam. Yang ketiga, upaya melestarikan kearifan lokal budaya Indonesia. Dan terakhir yaitu membantu para pengrajin batik untuk terus berkarya memproduksi batik sebagai warisan budaya non-bendawi dari Indonesia. Selanjutnya yaitu filosofi logo. Yang pertama itu nama Batik Kakang didapat karena pemilik sedari kecil dipanggil Kakang yang mengandung arti abang atau kakak. Kedua, terdapat motif atau corak batik kaum sebagaimana maknanya dalam kebudayaan Jawa diartikan sebagai lambang terjadinya kehidupan manusia. Harapannya agar manusia tidak melupakan asal-usulnya. Yang ketiga itu kombinasi warna coklat dan hitam merupakan kombinasi warna batik yang banyak kita temukan pada batik umumnya. Yang terakhir itu moto usaha empowering culture, melestarikan kearifan lokal dan warisan budaya baik batik Nusantara. Berikutnya itu manajemen pemasaran. Yang pertama yaitu mengangkat batik sebagai usaha bukan hal baru di Indonesia, bahkan sudah muncul sangat umum. Dan ide muncul dari tema ini seolah tidak ada habisnya, selalu berkembang sesuai dengan kebutuhan dan minat pasar. Yang selanjutnya itu batik sudah menjadi bagian dari gaya hidup para kaum muda. Kaum muda tak segan lagi menggunakan batik. Mereka tak sekedar mengenakan kain tradisional tersebut sebagai pakaian, menjadikan aksen penampilan. Yang selanjutnya itu segmentasi pasar batik. Kakang menyasar konsumen dari setiap gender dan seluruh usia, hadir dengan konsumen kolaborasi antara selera kontemporer, fashion batik, dan variasi motif lainnya saat ini dengan nilai tradisional yang melekat kuat di setiap corak atau motifnya, ataupun penekanan pada warnanya. Target pasar produk ini adalah untuk semua kalangan, khususnya masyarakat Indonesia. Selanjutnya itu analisis SWOT atau strength, kekuatan internalnya yaitu produk yang memiliki kualitas terbaik, produk corak bervariatif, usaha pelestarian kearifan lokal, tenaga kerja dan ahli yang telaten. Faktor eksternalnya itu dukungan yang baik dari masyarakat. Selanjutnya itu weakness atau kelemahan dari internalnya yaitu pengolahan dalam mengelola usaha masih terbatas. Yang kedua, tidak terdapat offline store yang memadai. Faktor eksternalnya yaitu persaingan dengan perusahaan lain yang lebih terkenal. Pemasaran untuk saat ini belum terlalu meluas. Masih banyak produk persaing yang lebih populer dan modern sudah menjadi inovatif masyarakat. Opportunity atau peluang internal. Dengan di rumah produksi yang skala kecil namun industri batik yang kembali bersaing dan menjadi industri kreatif yang memproduksi fashion pria dan wanita, serta bisa memproduksi seragam dan untuk kebutuhan sekolah, instansi, dan lain-lain. Eksternal. Banyak orang-orang yang menggunakan produk dengan gaya hidup dan kebutuhan fashion, daya konsumsi yang meningkat. Dengan menjaga mutu dan kualitas barang, kami yakin dapat bersaing dengan perusahaan berskala nasional yang akan muncul di kemudian hari. Di sini juga ada threat atau ancaman. Bagian internalnya yaitu persaingan pasar dengan perusahaan yang berskala nasional. Eksternalnya
perusahaan harga pasar yang tidak dapat diprediksi, banyak pesaing di bidang yang sama, harga bahan yang semakin mahal. Analisis produk. Di bagian produk menempatkan diri sebagai bagian penting dari usaha pelestarian dan pengembangan budaya lokal adalah cita-cita besar Batik Kakang. Untuk harganya, harga jual yang ditawarkan dari produk yang kami produksi adalah untuk batik cap itu 2,2 meter kali 1,1 meter dengan harga 150.000. Dengan kain batik yang printing itu 2 meter kali 1 meter, harganya itu 95.000. Untuk bagian produksi batik diantaranya menggunakan motif cap dan printing. Di antara lainnya menggunakan metode cap dan printing. Rumah produksi bertempatan di Kabupaten Tasik sebagai pengrajin atau supplier produksi batik. Pembuatan batik cap memanfaatkan sebuah alat semacam stempel besar yang terbuat dari tembaga. Untuk bagian distribusi dan promosi itu ada 65% penjualan melalui reseller atau partner, 35% penjualan langsung ke konsumen dengan channel penjualan melalui online antara lain e-commerce yaitu Shopee, Tokopedia, dan Bukalapak. Dan ada lagi di bagian online itu Facebook dan Instagram. Di sini juga ada rencana anggaran biaya. Anggaran peralatan produksi yaitu ada berbagai jenis barang ya. Di sini ada canting capsnya itu ada 6 item, satuannya itu 500.000, jumlahnya itu jadi 3 juta. Untuk rangkaian batiknya itu ada 1 pieces dengan harga 1.200.000 dengan jumlah harganya itu 1.200.000. Untuk pewarna batiknya itu 100 pieces 2.500 dengan harga 250.000. Di sini juga ada linting atau lilin malam, itu satuannya itu ada 50 kg 35.000 dengan jumlah 1.750.000. Di sini juga ada kompor minyak 3 pieces 70.000 dengan harga 210.000. Di sini juga ada meja cap 2 pieces 150.000 dengan harga 300.000. Loyang 3 pieces dengan harga 40.000. Maka jumlah harga yang harus dibayarkan itu 120.000. Untuk gunting kainnya itu sendiri 2 pieces 25.000 dengan jumlah harga 50.000. Dengan di sini ada kemplong 3 pieces harga 85.000 dengan jumlah 255.000. Jadi jumlah yang harus dibayarkan dengan rencana anggaran biaya itu sekitar 7.135.000. Jenis barang ya. Di sini ada kain mori prima, satuannya itu 500 yard, harganya 11.500 dengan jumlah 5.750.000. Di sini juga ada kain mori primissima, satuannya itu 500 yard, harganya itu 20.000 dengan jumlah harga 10 juta. Packaging headset atau box dan lain-lain itu 100 pieces dengan harga 5.000. Jadi total harga jumlahnya itu 500.000. Dan di sini juga ada plastik kain, satuan patch-nya itu 6 patch. Harga kainnya itu 17.500 dengan harga jumlah 105.000. Jadi jumlah anggaran pengeluaran per bulannya itu 16.355.000. Selanjutnya ada D, anggaran proyeksi investasi dengan jenis barang, biaya pemeliharaan alat jumlahnya 2 juta rupiah. Kedua, biaya izin jumlahnya 3 juta dengan total 5 juta rupiah.
Selanjutnya ada E, anggaran keseluruhan dengan jenis barang, anggaran peralatan produksi, yang kedua anggaran bahan baku per tahun, yang ketiga anggaran pemasaran produk, dan yang keempat anggaran proyeksi dengan jumlah Rp218.195.000. Selanjutnya ada analisis biaya dan pembagian. Hasil harga jual dari 95.000 sampai 150.000 dalam sebulan perusahaan target dalam penjualan sekitar 1.000 pieces. Investasi yang dibutuhkan untuk membuka usaha ini sebesar Rp218.195.000 dengan memperoleh bantuan dari investor. Dalam bisnis ini akan diterapkan pembagian hasil keuntungan sebesar 30% untuk investor, 25% untuk pemilik, dan 45% untuk biaya operasional dari laba bersih per tahun. Yang kedua, pembagian bersih akan dilakukan setelah pengembalian modal selesai dilakukan. Pembagian akan berlangsung selama 1 tahun ke depan. Setelah lewat dari 1 tahun, kerjasama dapat dilanjutkan untuk tahun ke depannya. Jika investor bersedia memberi investasi lagi kepada perusahaan ini, dan pembagian hasil keuntungan akan meningkat dari jumlah sebelumnya. Yang terakhir, misalkan laba bersih dalam 1 bulan setelah dikurangi modal awal adalah 75 juta, sehingga keuntungan investor bila 30% berarti 22.500.000. Kedua, keuntungan perusahaan bila 25% adalah 18.750.000. Dan yang terakhir, operasional bila keuntungan 45% adalah sebesar 33.750.000. Selanjutnya ada perhitungan BEP dan ROI. Harga jual keseluruhan itu Rp122.500.000, harga produksi dengan Rp37.395.000, investasi dengan Rp25 juta, operasional per bulan Rp17.055.000 dengan target 1.000 pieces per bulan. Jumlah pengeluaran per bulan, operasionalnya sebesar Rp16.355.000, listrik Rp200.000, internet Rp350.000, ADS Rp150.000, pemeliharaan alat sebesar Rp166.000, dan total pengeluaran Rp17.221.000. Maka untuk BEP-nya, laba produksi per bulan sama dengan harga jual keseluruhan dikurang harga produksi sebagai berikut: Rp122.500.000 dikurang Rp42.395.000 dengan hasil Rp80.105.000 BEP sama dengan total pengeluaran ditambah laba produksi yaitu Rp17.221.000 ditambah Rp80.105.000 dengan hasil Rp97.371.000. PBP-nya adalah investasi dibagi laba per bulan dikali 1 tahun dengan jumlah Rp200 juta dibagi 80 juta, 105.000 dikali 1 tahun, sama dengan 2,4 tahun. ROI-nya laba per bulan dibagi investasi dikali 100%, yaitu 80.105.000 dibagi 200 juta dikali 100% sama dengan 0,40%. Di sini lampiran produk kami bisa dilihat. Begitupun ini dengan berbagai warna dan berbagai motif. Demikian presentasi kami. Terima kasih atas kesempatan untuk berbagi informasi dengan kalian. Semoga kita dapat berjumpa lagi di masa depan dan berbagi ide-ide yang lebih bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hampurasun.